Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan-Nya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Enak banget kuenya. Aku lapar, aku makan ah. Tadi habis jalan-jalan ke mall. Lapar. Hai Kak Heni, happy Sunday. Happy Sunday tuh Kak Riris. Waduh, Kak Heni lagi makan enak nih kayaknya. Apa Kak Hen? Makan kue, Kak Riris mau. Tunggu, Kak Heni udah cuci tangan belum? Cuci tangan? Belum. Waduh. Aduh lupa. Kak Heni, sebelum makan itu baiknya cuci tangan dulu. Oh ya? Nah, adik-adik di rumah juga gitu ya. Sebelum makan harus cuci tangan. Kalau gitu Kak Heni, aku kasih kamu ini dulu. Apa biar ini Kak kamu Riris? tetap aman dari virus COVID. Oke, baiklah. Adik-adik Terima di kasih, rumah Kak jangan Riris. lupa cuci tangan dulu sebelum makan ya. Terus Kak Heni, kalau Ya. kamu mau pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker. Dan juga Kak Heni, kalau mau pergi-pergi itu untuk hal yang penting aja. Kalau nggak penting, adik-adik di rumah juga nggak usah keluar ya Kak Heni ya. Siap Kak Riris. Baik, terima kasih Ini aku buat ingetin Kak sarannya. Heni nih. Ya, baik. Oke, kalau gitu simpan makanannya dulu, kita mau ibadah dulu nih. Oke, come on. Oke, yuk. Kita ibadah. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Penuh sukacita banget ya Kak Heni ya. Yes, amin. Penuh sukacita. Yes. Oke, kalau gitu tadi Kak Heni udah nyimpen makanannya. Sudah saya Adik-adik simpan. di rumah juga harus simpan makanannya, duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita mau ucap terima kasih buat pagi hari yang indah. Kita mau mengucap terima kasih buat berkat Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pagi hari ini. Adik-adik boleh angkat tangannya yang tinggi yuk. Tutup matanya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh yuk adik-adik.
karena kasih. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan ku ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih dengan sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus adik-adik. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yuk kita ulangin lagi lagu ini adik-adik dengan sungguh-sungguh. Yuk katakan ku ada. Sebab anugerah-Mu, Benar ya Tuhan. Kami ada karena kasih Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Terima kasih Yesus. berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih adik-adik. Angkat tangannya yang tinggi adik-adik. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. By your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, buat pagi yang cerah ini. Kami masih boleh bersuka cita Tuhan. Kami masih boleh merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami siap Tuhan memuji dan melompat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang hadir menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.
Boleh tepuk tangan yang tinggi yuk adik-adik yuk. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permabukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita semua bergema, lahir Raja mulia. Lebih semangat lagi yuk adik-adik dari awal lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permabukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita semua bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangannya tinggi adik-adik. Waduh, Kak Heni masih semangat mau memuji Tuhan Kak Heni? Masih semangat Kak Masih Riri. semangat. Adik-adik boleh tepuk tangan yang tinggi yuk. Katakan hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama Lebih semangat lagi sekali lagi yuk. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama-sama Katakan bersama bersyukur. bersama-sama Sekali lagi. bersama-sama bersyukur. Ya, tepuk tangan yang tinggi adik-adik. Waduh, keren banget adik-adiknya ya. Penuh dengan sukacita. Yuk, kalau gitu adik-adik, kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita sekolah minggu. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati gereja GBI Pangkalan Jati supaya dilindungi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Opa Hani dan keluarganya supaya sehat selalu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kita supaya sehat selalu. Dan kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu supaya taat kepada Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia supaya dimulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, sampai RT RW. Tuhan Yesus berkati untuk COVID-19 supaya cepat hilang ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Boleh adik-adik di rumah duduk kembali lagi, siapin hatinya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Yuk,
Kita undang Tuhan Yesus, kita panggil Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita. Yuk, angkat tangannya yang tinggi, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan dengan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih adik-adik. Katakan haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik sembah Tuhan Yesus. Adik-adik keluarkan suaramu adik-adik. Ayo. Kita sembah Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Ku percaya ada bagiku. katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Ku percayakan ada bagiku. Katakan adik-adik dengan semangat, tak usah kami takut Tuhan. Tak usah Kami tahu Tuhan beserta kami. sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan nyanyi haleluya, angkat tangannya yang dari tadi. Ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semuanya tetap semangat, tetap sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, saat ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Kanonce minta kepada semua adik-adik yang sedang mengikuti ibadah ini yang ada di rumah bersama papa mamanya, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini yang Kak Nonce sampaikan berjudul Hati yang Meresponi Kabar Baik. Sekali lagi adik-adik, hati yang meresponi kabar baik. Kabar baik itu apa ya Kak Nonce? Kabar baik itu adalah firman Tuhan. Nah adik-adik,
Firman Tuhan hari ini adik-adik boleh baca di dalam Alkitab, yaitu Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Nah adik-adik, pada waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang waktu itu sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ adik-adik, waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan hari itu adik-adik, saat itu Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah adik-adik, pada waktu itu di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba adik-adik, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba adik-adik, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah adik-adik, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Nah adik-adik, lalu mereka adik-adik, para gembala ini cepat-cepat berangkat, dan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya adik-adik, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah adik-adik, setelah itu maka gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar adik-adik, bagaimana para gembala meresponi firman Tuhan yang disampaikan pada mereka. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Mereka tidak menunda waktu, dengan sungguh-sungguh mereka melakukan. Hari ini adik-adik, firman Tuhan mengajak kepada semua adik-adik yang ada di rumah, yang sedang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini bersama papa mama yang ada di rumah. Lewat firman Tuhan hari ini, miliki hati yang terbuka untuk pesan Tuhan. Artinya adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, baik waktu adik-adik membaca Alkitab, waktu firman Tuhan yang disampaikan seperti ibadah ini. Kita mau buka hati untuk sungguh-sungguh melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita melakukan tepat dan benar sesuai dengan apa Tuhan katakan kepada adik-adik dan pada kita semua. Nah adik-adik, inilah firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah kita semua adik-adik, termasuk papa mama yang ada di rumah, kita semua yang sedang menonton atau mengikuti ibadah ini, kita lakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, supaya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati adik-adik di mana
Sebentar lagi adik-adik, kita akan memasuki tahun 2021. Sehingga di tahun 2021 adik, kita akan tetap bersuka cita, tetap memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Dan karena kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan tepat, sesuai dengan yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua adik-adik dan semua papa mama yang mengikuti ibadah ini. Berkati hidup mereka Tuhan. Biarlah sukacita ilahi, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua adik-adik yang sedang mengikuti ibadah ini bersama papa mama yang sedang mengikuti ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Shalom teman-teman. Saya Novan. Saya ingin menyanyikan lagu Selamat Datang dan Dia Lahir Untuk Kami. Lukas 2 ayat 15b. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Lukas 2 ayat 15b. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Hai, shalom adik-adik. Hari ini bersama dengan Kak Heni, kita akan membuat kreativitas tentang kartu undangan 3 dimensi. Kartu undangan meresponi kabar baik, yaitu lahirnya Tuhan Yesus.
Alat dan bahan: ballpoint, gunting, pensil, cutter, lem, penggaris, krayon, kertas HVS warna hijau, kertas warna pink, dan kertas warna putih. Cara membuatnya, ini akan lipat kertasnya menjadi 2 seperti ini. Oke, kalau sudah, Kak Heni akan garis. Kak Heni akan ambil sekitar 5 cm. Kakak tandai dulu seperti ini. Kemudian Kak Heni akan garis ke arah sini ya, 5 cm juga. Kemudian Kak Heni akan tutup. Kak Heni akan tutup garisnya seperti ini. Kemudian kakak mau buat bentuk yang sama. Kita ukur. Kak Heni ambil lebih kecil, ukurannya 3 cm. Kak Heni tandai dulu seperti ini. Kemudian Kak Heni garis sama 3 cm. Seperti ini. Sampingnya juga. Nah, seperti ini, dan kita akan tutup. Selanjutnya Kak Heni juga akan garis lagi dengan ukuran lebih kecil. Kak Heni ambil 2 cm ya. Oke. Kemudian Kak Heni juga akan tutup seperti ini. Dan Kak Heni akan tutup. Hasilnya seperti ini adik-adik ya. Lalu Kak Heni gunting. Yang sudah Kak Heni garis akan Kak Heni gunting. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita akan buka, terus kita akan masukkan ke dalam. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita akan tutup kembali. Tutup kembali dengan posisi semula. Seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Oke. Kak ini akan membuat lilin dari kertas warna putih. Dibentuk seperti lilin. Nah, seperti ini. Seperti ini adik-adik. Nah, Kak ini akan membuat ujungnya ini warna merah. Ini hasilnya. Ini akan tempel lilin ini di sini ya adik-adik ya, dengan cara kita mau olesin lem. Kita mau tempel. Ini seperti ini. Kak ini akan menghias kue, gambar kuenya ya. Lalu kita akan menghias atau mendekor kartu undangan ini bentuk love. Ini akan lipat-lipat ya, seperti ini.
Kayak ini juga akan membuat love untuk ditempel di sebelahnya. Kita gunting seperti ini adik-adik. Lalu kayak ini akan tulis di sini Happy birthday Jesus. Nah, seperti ini adik-adik. Jadinya seperti ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.